Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Ya, insya Allah hari ini hari Jumat ya, terakhir kita daring ya. Insya Allah Senin kita ketemu di sekolah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa lebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Hari ini kita sampai ke pembelajaran 6 ya anak-anak ya. Silakan dibuka buku paketnya ya. Oke, halaman 76. Saat kemarau, hujan jarang turun. Air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya, beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah hutan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Pak Yunus sering menebangi pohon di hutan. Hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul dapat mengakibatkan bencana. Bencana apa yang terjadi saat musim kemarau? Mengapa bencana itu bisa terjadi? Nah ya, biasanya saat musim kemarau yang terjadi adalah bencana keringan ya. Nah, bila hutan-hutan pohon-pohon di dalam hutan itu ditebangi, maka sudah tidak ada lagi pohon yang bisa menyimpan air tanah ya, sehingga akan terjadi kekeringan tadi ya. Nah, harusnya tidak boleh ya pohon di dalam hutan itu bisa dimanfaatkan, tapi dengan cara tebang pilih ya, namanya tebang pilih ya. Tebang pilih tanam. Kalau satu ditebang yang sudah tua, kemudian diganti dengan menanam lagi yang baru. Jadi nanti tidak akan ada hutan yang gundul ya, karena sudah ada gantinya. Kita lanjut ya. Tulislah sebab saat kemarau sumber mata air berkurang dari bacaan di atas. Carilah satu sebab lain. Ya, ini hutan gundul, sungai bawah tanah mengering, pemborosan penggunaan air ya. Lanjut kita di sini untuk menuliskan kalimat ajakan tidak membuang sampah di sungai. Nah, ini Bu Yani berikan contohnya. Ayo buang sampah di tempat sampah, jangan buang sampah di sungai. Kemudian ajakan tidak menebang pohon di hutan. Mari jaga kelestarian alam, jangan menebang pohon di hutan. Anak-anak boleh membuat yang lainnya ya. Kita lanjutkan, ada percakapan di sini ya. Bu, ada antara Bella dengan Ibu ya. Bu, dari mana air minum ini berasal? Dari air tanah, Nak. Berarti air di dalam tanah itu bersih ya, Bu? Iya, kita harus menjaganya tetap bersih dan tidak tercemar. Bagaimana caranya, Bu? Caranya ayo kita gunakan air dengan bijak. Kita harus kurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia serta mengelola sampah dengan baik. Nah, ini gunanya agar tidak mencemari air di dalam tanah tadi ya. Kemudian yang bawah, mengapa air sangat dibutuhkan? Apa yang terjadi jika tidak ada air? Untuk apa saja air digunakan?
Nah, ini air sangat dibutuhkan untuk semua makhluk hidup ya, tidak hanya manusia ya, hewan tumbuhan juga perlu air. Jika tidak ada air, jika tidak ada air di dunia ini, maka ya nanti semua makhluk hidup itu akan mati ya, karena itu kebutuhan pokok. Air digunakan untuk minum, mencuci, mengairi sawah, membangkit listrik, apalagi masih banyak lagi ya, cuci pakaian dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk halaman ini ya, kemarau membuat debu semakin banyak. Selain itu, air bersih semakin berkurang. Untuk atasi masalah itu, rumah dan di sekolah diberikan aturan. Kamu sudah tahu aturan di rumah, sekarang tulislah aturan yang ada di sekolahmu. Nah, ini aturan berkaitan dengan menjaga atau menghemat air ya. Silakan anak tulis di sini, nanti kalau sudah ditulis bisa difoto dan diupload di Google Classroom seperti biasanya ya. Nah, kamu melihat air keran yang terbuka dan mengucurkan air. Apa yang kamu lakukan? Nah, tentu kalau kita lihat kita segera mematikan ya. Bagaimana pula sikapmu jika ternyata keran tersebut rusak? Nah, kalau kerannya ternyata rusak, kita laporkan kepada penjaga sekolah atau guru ya, biar segera diperbaiki. Ya. Kita lanjut. Untuk matematika masih berat ya. Bella dan teman-teman sedang berkumpul di halaman sekolah. Bella sedang menunjukkan alat ukur berat yang dibuatkan oleh ayah. Nah, ini alat ukurnya ya. Alat ukur berat tersebut dari gantungan baju. Ukuran berat yang digunakan berupa kelereng dan batu. Nah, ini penghapus papan tulis ada 12 kelereng. Spidol ada 7 kelereng sampai terakhir ya. Terakhir kain lap ada 2 kelereng. Nah, sekarang pertanyaannya, benda yang paling berat adalah, tadi penghapus papan tulis ya, berdasarkan pengukurannya Bella ya. Kemudian benda yang paling ringan adalah kain lap. Susunan benda dari yang paling berat, penghapus papan tulis, spidol, tempat pensil, penggaris, dan kain lap. Nah, yang keempat dari yang terringan ya, dari yang paling ringan berarti dibalik ya. Nah, kemudian tadi memakai kelereng, sekarang Bella menimbang pakai kerikil ya. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Penghapus 9, kerikil spidol 5, tempat pensil 4, penggaris 2, kain lap 1. Nah, benda yang paling berat adalah sama ya. Kemudian yang paling ringan dan susunannya seperti ini. Nah, yang terakhir hasil pengukuran berat tidak sama karena alat ukurnya tidak sama ya. Yang satu pakai kelereng, yang satu pakai kerikil gitu ya. Nah, untuk evaluasi anak-anak ya, kita bahas evaluasi sekalian. Nomor 1, aturan di rumah saat musim kemarau adalah, nah yang mana? Ya, bersihkan rumah bersama. Sebenarnya aturan di rumah dan di sekolah juga sama untuk berkaitan dengan menghemat air ya. Nomor 2, jika kamu melihat keran bocor di sekolah, kamu akan melaporkan kepada guru. 3, perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila adalah yang mana? Ya, menolong teman. 4, simbol sila kelima Pancasila yang B ya, padi dan kapas. Rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga. Apa yang kita lakukan jika melihat teman jatuh dari sepeda? Ya, kita harus menolongnya. Kemudian, maaf ini yang 1 ya. Nomor 6 ya. Tulislah contoh membantu teman atau saudara, misalnya meminjami pensil teman yang tidak bawa pensil bisa. Kemudian menolong teman yang jatuh juga bisa ya. Bahasa Indonesia nomor 7 ya. Ayo kita bersihkan kelas dari debu. Kalimat di atas merupakan kalimat
Iya, ada ayunya berarti kalimat ajakan. Nomor 8, sebaiknya kita bagi tugas kelompok ini. Kalimat di atas merupakan ya tanggapan dari suatu ajakan ya. Kata yang digunakan dalam kalimat ajakan adalah ya mari dan ayo ya. 10 kalimat berikut yang berisi ajakan adalah, nah ini yang C ya. Ayo kita segera berangkat sekolah. Sekarang, Deng. Ayo kita segera berangkat sekarang, selagi hujan belum turun. Lanjut nomor 11, tuliskan kalimat berisi ajakan ini. Bebas ya, anak-anak boleh membuat yang lain. Ayo kita berangkat sekolah. Nah, tanggapannya misalnya, baiklah aku ambil sepedaku dulu. Nah, begitu. Nanti anak-anak bisa membuat yang lainnya. Untuk matematika dilihat ada gambar di sini. Kemudian 13 urutan benda dari yang paling berat. Nah, ini ada buku, penghapus ya, penghapus, buku, dan lem. Nah, yang urutan dari yang paling berat adalah dilihat dari kelerengnya ya, Nana ya. Buku, lem, dan penghapus. Nomor 14 urutan benda yang dari paling ringan berarti dibalik ya. Penghapus, lem, buku. Nah, untuk menjawab nomor 15 dan 16 perhatikan keterangan ini ya. Ini 1 buah duku sama dengan 7 kelereng beratnya ya. 1 buah kelengkeng beratnya sama dengan 5 kelereng. 1 buah salak ya, ini bukan salah, sama dengan 10 kelereng. Nah, buah yang paling berat berarti yang paling banyak kelerengnya adalah salak ya. 10, 16. Buah yang paling ringan berarti yang paling sedikit, 5 tadi kelengkeng. 17, tentukan berat benda berikut. Nah, ini berat spidol ada 3. Nanti dilihat lagi ya, kalau Bu Yani salah silahkan dibetulkan. Kemudian apa ini? Lem 6 ya. Gunting 5. 18, rautan lebih ringan daripada pensil. Pensil lebih ringan daripada gunting. Gunting lebih ringan daripada buku. Manakah benda yang paling ringan? Ya, rautan. Terus manakah benda yang paling berat? Buku ya. Untuk PCUK insya Allah dibahas bersama. Kemudian lanjut ke SPDB ya. Saat menari, gerakan kaki dan tangan harus mengikuti irama ya. 26. Dalam gerakan tarik kupu-kupu, si alat yang digunakan adalah selendang atau sampur ya, kemarin sudah ya. 27. Kedua lengan diayun naik turun merupakan gerak dari meniru kupu-kupu terbang. Gerak tarik petani mencangkul sawah lebih tepat diiringi lagu ya, menanam jagung ya. Ayo kawan kita bekerja menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Nah, seperti itu lagunya ya. Nomor 29, lagu apa yang tepat untuk mengisi garis di bawah ini? Gerak tarik kelinci mengiringi lagu apa yang tepat untuk mengiringi gerak tarik kelinci melompat? Nah, biasanya pakai kelinciku ya, kelinciku, kayak gitu lagunya. Tulislah contoh gerak tarik meniru gerakan binatang. Nah, misalnya ya, ini cuma Bu Yani tuliskan ya, kedua tangan naik turun. Ini menirukan kupu-kupu ya. Anak-anak bisa menirukan yang lain juga ya. Oke, untuk hari ini tematik sampai di sini ya anak-anak ya. Nanti masih ada PJOK ya. Silakan dikerjakan, diupload tugasnya sebelum jam 9. Oke? Ya, Bu Yani akhiri dulu untuk tematik. Kita ketemu di bahasa Jawa nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.